Karena Bung Tomo pernah berkata, kehidupan kita hanya 5%. Itu sayang sangat. Kehidupan kita itu tinggal hanya 5%. Ya, karena kita tidak pernah makan. Ya, siapa yang kasih makan? Tidak ada yang kasih makan, tidak ada pakaian compang-camping. Ya. Tapi dengan giginya Bung Tomo selalu Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Sampai orang-orang pejuang itu tidak mempunyai rasa takut. Ya, maka saya salut sama Mas Tomo, Bung Tomo. Kita tidak pernah makan. Makan itu hanya mencari-cari tanamannya orang-orang kampung yang masih ada. Apa ya saya ketemunya? Ya pisang mentah, ya puhung mentah, apa kates mentah, saya ketemunya. Kita makan tiap hari. Ya, tidak pernah kita ketemu nasi putih satu butir pun tidak pernah. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membikin setaris kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Pesan apa lagi yang Bapak mau sampaikan nih kepada penonton di seluruh Indonesia nih Pak nih? Sampaikan sekarang. Saya pesan kepada masuk rakyat Indonesia lah kesemuanya. Satu, jangan mempunyai perbuatan satu yang merusak pemerintah adalah korupsi, terutama itu sangat menyesal, ya sangat menyesal. Hanya itu satu, hilangkanlah korupsi di Indonesia. Dan saya minta kepada Bapak Prabowo setegas-tegasnya menghilangkan korupsi. Saya minta, bahkan di kalangan pemerintah atau di kalangan swasta, hilangkanlah. Saya mohon hilangkan sekali lagi, hilangkan korupsi agar negara ini akan menjadi negara emas, negara yang lebih maju. Saya minta lebih maju, ya, untuk percontohan di dunia. Karena di Indonesia ini negara-negara besar, tapi dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Uangnya dicuri, disimpan di bank luar negeri, itu banyak triliunan. Uang negara Indonesia ini rusak, dibuat pencuri-pencuri, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hanya saya minta ketegasan, Bapak Prabowo mohon, ya, saya mengingatkan Bapak Prabowo sebagai presiden di Indonesia, mohon hilangkanlah pesannya Mbah Mat. Mbah Mat pernah pesan pada Bapak Prabowo pada 20 tahun 2023. Pak Prabowo saya pesan, kalau Pak Prabowo menjadi presiden jangan lupa rakyat kecil. Pak Prabowo bilang iya. Ya, saya tidak lupa. Nama saya lengkap Pak Ahmad. Mungkin Pak Prabowo tahu. Ya, kan saya percaya bahwa negara ini akan aman, santosa, dan akan menjadi negara emas. Dan akan negara maju untuk percontohan di dunia ini. Karena negara kita adalah negara kaya, ya, bukan negara miskin, negara kaya. Hanya saya minta Pak Prabowo dan petugas-petugasnya atau menteri-menterinya, kabinet-kabinetnya berantas korupsi. Hanya itu. Nah, yang kedua saya mohon perhatikan Bapak Prabowo, pensiun-pensiunnya seorang veteran, ya, yang masih hidup, mohon diperhatikan Pak, diberi tambahan itu untuk kehidupan mereka biar bisa lanjut umur.
Karena orang-orang tua itu mendoakan bahwa Pak Prabowo bisa menjadi percontohan dunia. Terima kasih Bapak Prabowo. Terima kasih. Oke, amin. Ya, sudah sangat jelas ya pesan-pesannya Mbak Ahmad tadi. Semoga ini diperhatikan oleh jajaran pemerintahan, siapapun itu yang nonton ataupun siapapun itu yang bisa memberikan link pesan Mbak Ahmad ini kepada Presiden tercinta kita dengan apa yang pernah dijanjikan kepada Mbak Ahmad di tahun 2023, Mbak Ahmad ya. Iya. Oke. Iya. Wah, luar biasa ini kisah-kisah yang kisah heroik, kisah luar biasa, kisah sejarah dan kisah yang pesan Mbak Ahmad untuk masa depan Republik ini ya, dirubah dari korupsi yang harus diberantas, Mbak. Iya, itu hanya satu, menyesal ya. Menyesal apa? Kita dulu berjuang mati-matian. Benar. Sekarang negara sudah aman. Uangnya dicuri, titipkan ke luar negeri hanya untuk menghidupi keluarganya. Betul. Triliunan yang dicuri. Harusnya itu bisa buat menghidupi para veteran, para apa disejahterakan ya kan? Iya, itu hanya kasihan veteran-veteran. Ya kalau seperti saya itu banyak yang kasihi sama. Tapi untuk veteran lain, maaf ya ini ada cerita Mbak Mona ya. Saya itu punya kawan, ngemis. Betul, ngemis di jalan. Kawan saya pejuang, namanya Kusnadi, di Pasuruan. Ngemis. Betul. Kemarin anaknya itu datang ke sini, apa cucunya? Kemarin datang ke sini, saya tanya Mbak Mur, aku, ini bang, apa itu? Ya sekarang tetap ya minta-minta, tentang, betul. Tapi kan tidak terungkap. Itu rumahnya di mana, Mbak? Rumahnya di Pasuruan, di desa. Pasuruan. Iya kasihan, lihat rumahnya kasihan. Saya pernah. Mbak ada nomor telepon anaknya? Kalau ini mencari saya bisa. Oke. Boleh tuh Mbak, kita diberikan nomornya, nanti kita coba. Saya Ini. kalau ingat, kasihan. Iya, iya. Namanya Kusnadi itu, kasihan. Iya, sekali. iya. Sama saya teleponkan sama itu. Ya udah, nanti aja. Iya. Kita tutup ini dulu. Oke deh. Mbak Ahmad. Ya nanti kalau ini untuk berikutnya nanti saya tunjukkan ke sana aja. Kita bisa diantar nanti Mbak ya? Bisa. Oke. Tapi kalau menemui anak orang itu tidak bisa siang. Malam jam 1, jam 12. Kenapa Mbak? Karena kalau siang itu dia itu bawa ya Mbak, bawa kresek. Oh. Jadi kalau mengadang dia itu harus membawa cucunya ini. Karena nanti kalau malam tukar uang ke supermarket. Tukar uang yang ya 2.000-an atau apa. Ya Allah. Betul. Sampai segitunya Demi Tuhan, saya ini pernah mencari sampai jam 1 malam. Ketemu. Menangis dia sama-sama, nangis sampai. Ya apa Kus kan kok sampai gini. Ya tahu ya, karena sing tak pangan. Oke. Namanya Kusnadi. Kemarin cucunya kesini, tidur sini lama. Iya Mbak, nanti kita akan ada coba untuk kita cari Mbak ya, mudah-mudahan itu juga bisa diperhatikan Mbak ya. Iya. Itulah bro ya, ini salah satu contoh nyata rekan seperjuangannya Mbak Ahmad, yang mungkin Mbak Ahmad yang agak lebih beruntung ya dibanding beliau, dia menjadi seorang pengemis ya Mbak ya. Tapi nanti kalau kesini aja. Iya. Itu luar biasa itu. Ya mudah-mudahan, ya sebelumnya ini Mbak Ahmad, saya dari tim Jajah Malam ngucapin makasih nih ya Mbak Ahmad. Sudah bercerita, sudah memotivasi kita anak muda, bahkan sudah membuka sejarahnya sebenarnya seperti apa Mbak Ahmad ya. Dan saya itu memang pesan sekali lagi, anak muda supaya ada diberi tempat pekerjaan yang baik. Anak muda sekarang banyak yang tidak punya pekerjaan. Betul. Rasa mana saja anak muda. Ya. Karena untuk penerus kita, bangsa kita Indonesia ini adalah anak muda. Betul Mbak. Tanpa anak muda Indonesia akan prek berarti. Betul. Amin. Kena Mbah, malih Mbah, malih. Habis.